Halo member reseller Laruno, apa kabar semuanya dan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan kita semua semoga selalu sehat, kuat dan bisa melakukan pekerjaan dengan baik ya. Nah, sekarang adalah training untuk reseller strategi ya. Jadi ini saya sudah diskusi dengan Pak Tung ya melalui Zoom untuk membuat strategi reseller ini cukup dua strategi simple ya. Jadi pada dasarnya strategi ini adalah untuk mempermudah kita semua ya, terutama para reseller kita ya untuk mempromosikan produk-produk ya. Nah, seperti yang kita tahu di masa seperti ini peluang bisnis atau peluang bisnis maklar reseller itu menjadi yang sangat dicari ya. Kenapa? Karena penjual tidak perlu menyiapkan produk, tidak perlu menyiapkan sistem pengiriman dan lain sebagainya ya. Lalu juga dari sisi produsen ya atau dari sisi pabrikan tidak perlu effort tambahan untuk melakukan selling ya. Cukup kita berkolaborasi reseller dan produsen ya. Sama halnya dengan yang saat ini kita lakukan yaitu reseller strategi, di mana kita Laruno yang dulunya tidak pernah melakukan reseller strategi ini, jadi ini kita masih awal-awal ya, maksudnya masih batch pertama, makanya pendaftarannya pun gratis yang mau aja. Karena kalau misalnya saya banyak yang mengidekan untuk berbayar ya. Kenapa? Agar orang-orangnya berkomitmen ya. Bayarnya pun murah, misalnya cuma 97.000 atau 150.000. Yang penting ada uang komitmen dari calon reseller atau reseller ya. Tapi untuk kali ini kita akan coba tes gratis dulu ya, yang dimana kalau gratis aja bisa membawa manfaat, kenapa harus kita charge berbayar ya. Nah, kalaupun dikasih gratis aja Bapak Ibu atau teman-teman reseller tidak praktek, yang rugi bukannya saya ya. Yang rugi adalah reseller kita semua ya, reseller member reseller tentunya ya. Kenapa? Karena udah dikasih strategi yang gratis, strategi yang istilahnya ini belum proven, tapi dari hasil saya juga reseller dengan produk-produk orang lain ya, karena saya juga ada ngambil produk juga di pabrik, yaitu masker dan lain sebagainya di bulan lalu. Ya memang seperti itu ya, mereka sangat memerlukan sales force ya, sales team ya, atau sales independent ya. Dan itu juga sama, saya gratis joinnya dan mengikuti semua produk knowledge. Lalu juga ada dan saya nggak dibuatin yang namanya marketing tools ya, hanya dikasih produk knowledge aja dalam bentuk PDF ya. Nah, marketing tools seperti video, seperti gambar, itu kita produksi sendiri ya. Nah, maka dari itu saya pikir agar mempermudah reseller Laruno ini, saya buatkan edukasi-edukasi seperti ini. Lalu juga saya buatkan marketing tools ya. Jadi kalau misalnya gratis aja masih nggak praktek, nggak mengikutin atau nggak ada hasil, padahal udah ada edukasi, ya kita harus bercermin nih, oh salahnya di mana ya. Tidak ada yang salah yang benar, yang ada hanya feedback ya. Feedbacknya seperti apa? Oh, saya kurang di sini, saya kurang di sini ya. Nah, begitupun kita Laruno, kita terus memperbaiki sistem. Seperti kemarin kita ada miss di sistem komisi dan itu cukup fatal ya, maksudnya fatal rate-nya tinggi karena dari tim finance di kita ya, dashboard finance kita tidak menerima notifikasi. Nah, itu cukup fatal. Nah, sekarang sudah diperbaikin, sudah dibuat
ada notifikasinya. Jadi kalau misalnya ada yang ngeklaim, cukup masukin nomor rekening dan lain sebagainya, kita sudah masuk. Dan di admin kita pun cukup masukin bukti transfer, lalu di tempat Bapak juga tempat reseller bisa lihat ya. Nah, ini kita lanjut masuk ke slide ya. Nah, ini semoga masih kerekam. Ya, masih kerekam. Oke, nah ini kita masuk ke slide ya. Reseller strategi Laruno X Tung Desa Moringin ya. Nah, pertama ada satu strategi kemarin kita bahas yaitu one to many. Maksudnya apa sih one to many? One to many itu kita share di WhatsApp group. Nah, ini banyak banget nih. Jadi saya join ke beberapa grup WhatsApp. Setiap hari ada aja lebih dari 10 orang lah yang jualan produknya atau dia makelar produk orang lain ya. Dan rata-rata produknya adalah yaitu yang dibutuhkan sekarang, hand sanitizer, masker, terus dan yang paling ramai adalah makanan frozen food. Nah, itu cukup lumayan ramai juga ya sekarang ini ya. Tapi sekarang ini selain orang butuh tadi semua, dan ada satu peluang yang sepertinya banyak tidak dilirik, yaitu orang saat ini sudah mulai kehabisan stok mau ngapain lagi ya. Netflix udah bosan, terus juga nonton yang lain juga sudah mulai jenuh ya. Nah, sekarang orang sudah mulai waktunya untuk meningkatkan diri ya, karena sebentar lagi new normal, lalu juga ada strategi-strategi marketing atau strategi bisnis yang mungkin dulu bisa dilakukan, sekarang era new normal ini tidak bisa lagi. Contoh misalnya kayak kita tim training terpaksa harus pivot ke online training ya. Memang kita dari dulu ada online training, ada offline training ya. Jadi kita setiap setahun minimal 1 kali atau 2 kali melakukan gathering pertemuan dengan tema work less and more. Tapi sepertinya tidak ada lagi, yaitu semua pindah ke online semua ya. Terus kalau di sisi IO mungkin banyak event-event yang diundur jauh, bisa sampai tahun 2021 ya, karena ada beberapa juga info tadinya pengen di Agustus, tapi melihat tren seperti ini harus pindah ke mungkin Oktober atau November, atau ada yang sudah 2021 disusunnya ya. Jadi semoga ya cepat baiklah keadaan ya. Nah, baik lagi ke sini, share di WhatsApp group. Nah, itu sudah umum lah strategi ini ya. Share di WA grup, atau share di Telegram grup, atau di sosial media. Nah, itu juga kita bisa lakuin ya. Sosial media misalnya, kan kalau Bapak Ibu kunjungin sini semua yang namanya marketing tools, kita sediakan video, lalu sediakan gambar. Nah, itu bisa di-share gambar dan videonya. Lalu bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu adalah punya email list, maksudnya email list itu punya database email, database WhatsApp, nah itu bisa di blasting ke sana ya. Di blasting. Nah, itu broadcast WhatsApp. Nah, bisa juga pakai broadcast WhatsApp. Jadi dari kontak kita buat broadcast, lalu kita kirim. Nah, caranya adalah googling aja ya, broadcast WhatsApp ya. Jadi saya di sini nggak ngajarin hal teknis yang bisa dicari Google, saya nggak ajarin, saya ajarin grand strateginya. Maksudnya saya ajarin ini loh 1, 2, 3 ngelakuin ini. Nah, teknik-tekniknya teman-teman bisa cari di Google, dan itu di Google juga gratis juga kan. Tinggal cari aja cara membuat broadcast di WhatsApp, dah beres ya. Terus cara misalnya kalau nggak ngerti cara forward ke banyak grup, nah itu juga bisa ya. Silakan Anda searching di Google, searching di YouTube, karena hal teknis seperti itu kalau diajarin di sini sangat buang-buang waktu ya. Lebih baik saya ajarin grand strateginya, baru strategi-strategi kecilnya Bapak Ibu bisa cari di googling ya. Maksudnya grand strategi itu saya ajarin, bikin penawaran tuh gini, ini penawarannya tinggal template plek masukin ke WA. Cara ngebroadcastnya googling aja caranya ya.
googling aja caranya. Dan dia broadcast WhatsApp itu bisa sampai 260 kontak. Ya, kan kalau forward kan cuma ada 5 ya sekarang. Cuma sampai 5. Nah, sekarang kita broadcast itu bisa sampai 256 ya, pergunakan. Nah, ini bisa kita tapi sekali lagi ini kita grand strateginya adalah kalau one to many ada beberapa node ya. Biasanya kalau saya gabung ke grup ya, itu satu hari ada 5 atau 10 orang yang jualan, itu langsung jualan ya, kirim gambar, kirim kata-kata, misalnya PO siomay titik 2 1 6 piece misal 30.000, udah selesai ya. Yaitu hanya pengumuman ya, kalau menurut saya itu pengumuman, bukan penawaran, bukan iklan ya. Pengumuman ada PO siomay harga 30.000 untuk 6 piece, udah pengumuman aja ya. Beda kalau bisa ada penawaran dikasih apa sih, kenapa saya harus beli siomay ini ya. Oh, siomay ini salah satunya yang menggunakan ikan tenggiri asli, atau misalnya siomay ini menggunakan ikan kerapu, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita kasih penawaran ya. Terus juga penawarannya misalnya contoh nih, ikan kerapu biasanya membayar siomay ini seharga 150.000 per porsi. Khusus untuk grup, sebut grupnya apa ya. Khusus untuk grup A akan mendapatkan penawaran spesial yaitu 50.000 ya. Jadi dari 30.000 karena ada penawaran kita bisa naikin harganya ya. Jadi balik-balik lagi kita harus ada penawaran. Tapi sebelum ada penawaran di grup itu jangan langsung jualan ya. Kalau sistemnya one to many, di share di WhatsApp group, sosial media, broadcast list, broadcast WhatsApp, jangan langsung jualan ya. Tapi kalau misalnya kita di grup ya, minta izin dulu kepada admin grup ya, kalau Anda ingin edukasi tentang apa ya, tentang apanya, lalu agenda lainnya apa. Lalu misalnya contoh kita mau sharing tentang produk kita ya, misalnya e-course, work-class and more. Nah, kita izin ke admin grup. Halo Pak admin grup apa? Karena mungkin dia admin di banyak grup, kita sebut grupnya apa. Ya, misalnya grup komunitas pengusaha muda misalnya. Saya nama ya, saya Vian ingin sharing tentang work-class and more ya. Nah, ini selain juga sharing saya selama 2 jam, saya juga ada promosi untuk teman-teman di grup yang pengen dapetin e-course-nya. Apakah Bapak admin grup memperbolehkan? Nah, kalau misalnya oh ya boleh, ya udah baru kita broadcast. Baru kita ke step berikutnya ya. Jadi jangan tiba-tiba langsung jualan e-course, work-class and more. Nah, itu kemarin setelah kita meeting sepertinya kurang nice ya kalau misalnya kita tiba-tiba jualan. Tapi yaitu minta admin grup info tentang satu jadwal sesi edukasi. Itu penting. Ini penting sekali ya. Kenapa? Karena dengan ada jadwal edukasi, jadi orang bisa orang bisa stay. Oh, di jam sekian Bapak ini mau sharing tentang work-class and more. Ya. Nah, terus juga kalau bisa jadwal itu H-1 atau H-3 diinfokan ke grup ya. Ini juga penting sekali karena jangan tiba-tiba mendadak nih, misalnya hari ini jam 11 kita akan sharing. Wah, orang kan banyak kesibukannya ya. Entah dia lagi kemana ya. Tapi kalau misalnya kita udah misalnya sekarang tanggal 4 ya, saksikan tanggal 8 Juni 2020 kita akan belajar langsung dari muridnya Tung Desa Muaringin, Bapak Bapak Anton ya, dan akan membahas tentang work-class and more titik ya. Nah, setelah itu udah biarkan admin dari grup itu mempromosikan ya, dan juga dibuka langsung oleh admin grup ya. Jadi jangan tiba-tiba Bapak langsung atau teman-teman sini langsung muncul ya, tapi diinformasikan dulu
ya. Nah, di sesi ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Jo Anton sebagai murid dari Tunggu Desa Muaringin. Nah, sekarang beliau ingin sharing tentang satu materi yang menarik di masa pandemi ini, yaitu work less and more, gimana kita kerjain sedikit dapat hasil yang lebih, ya. Nah, jadi kalau kita ada perkenalan seperti itu, jadi kita ada permisinya dulu, ya. Lalu yang terakhir, setelah kita ada sesi informasi jualan dan lain sebagainya, lalu kita ajak interaksi orang-orang di grup, ya, ajak interaksi, misalnya sebelum kita mulai, Bapak Ibu katakan saya yang ingin belajar, nah kayak gitu, ya. Nah, jadi lebih menarik kelasnya. Nah, selain itu kita juga bisa minta bantuan admin grup untuk menutup sesi, ya. Itu penting sekali. Jadi kalau misalnya tiba-tiba selesai aja kan tidak enak, ya, tiba-tiba beres. Nah, misalnya admin grup menutup sekian sharingnya. Jika Bapak Ibu semua yang berminat untuk mengambil penawaran ini, silakan kunjungin link di atas. Nah, setelah kita sharing, kita wajib kasih link atau kasih kontak kita untuk pemesanan produk, ya. Nah, ini juga teman-teman sini selain dapat edukasi untuk produk kita, Bapak Ibu juga bisa praktekkan ke produk lain, ya. Karena saya juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya Bapak Ibu sini semua juga melakukan satu yang namanya reseller dengan produk lain, nggak apa-apa, ya. Diterapin aja strateginya, ikutin strateginya. Untuk produk orang lain juga nggak apa-apa. Yang penting kan ini manfaat untuk Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin dapat penghasilan dari kita, yang nggak usah repot-repot, pakai reseller dari Laruno, ya. Kenapa? Karena baik-baik lagi, ya. Kalau misalnya sistem, misalnya kalau misalnya offline ya, kita harus ngelihat penjualan, kita harus info ke pabrikannya, ya. Pak, ini saya pesan sekian, dikirim sekian. Itu agak repot, ya. Kenapa? Ya kita perlu rekap. Tapi kalau misalnya di Laruno itu sudah tersistem. Bapak Ibu cukup kasih link afiliasi Bapak Ibu ke grup manapun dan ada yang order itu atas nama Bapak Ibu, ya. Gitu, misalnya di grup tadi ada yang order misalnya 15. Nah, di website kita itu nggak ada nama Bapak Ibu, tapi di admin atau di dashboard reseller kita itu ada tertera, ya. Ini dari Bapak Yopi, resellernya Pak Yopi, dapat 15 order, yang bayar 3. Nah, udah keluar komisinya. Oke. Nah, terus ada yang namanya one to one. Jadi ada tadi strategi one to many, ini namanya strategi one to one. Artinya apa? Artinya adalah ini kita hubungin atau direct message atau japri ke anggota grup. Nah, ini lebih sopan nih, harus lebih sopan. Nah, kalau misalnya pengen seperti ini, kita harus perkenalan dulu, ya. Jangan langsung jualan, ya. Kenalan dulu, ajak interaksi, ngobrol dulu. Jangan tiba-tiba halo Pak Anton, saya Vian dan muridnya Tunggu Desa Muaringin, saya mau jualan e-course Tunggu Desa Muaringin, bla bla bla. Jangan, ya. Kita ngobrol dulu, ajak interaksi dulu, ya. Nah, 1 hari setelahnya, misal sekarang tanggal 4, besok baru kita kasih penawaran. Pak Anton, saya ini habis ikut e-course Tunggu Desa Muaringin tentang work less and more nih. Jadi kalau misalnya Pak Anton pengen ikutan juga, ya, belajar sama-sama dengan saya punya link khusus nih Pak, jadi bisa dapat promo, ya. Ini Pak linknya. Nah, sebelum kasih penawaran dulu, Pak, work less and more ini intisari dari seminar Pak Tung, seharga 900.000, ya. Jadi kalau Pak Anton pengen join, ini saya kasih link khusus nih, Bapak Anton bisa dapat dengan harga 169.000, ya. Tapi ini terbatas sih Pak, hanya sampai minggu ini. Kalau Pak Anton pengen daftar, silahkan klik di bawah ini, ya. Gitu. Nah, ada catatan juga untuk strategi one to one ini. Jangan mengganggu diskusi santai. Maksudnya apa aja mengganggu diskusi santai? Jadi ketika dia nggak balas
chat kamu, chat Bapak Ibu semua, misalnya yang nanti saya akan jelasin chat pertamanya apa. Jangan dikirim lagi. Misal Pak Anton kok nggak ada balas chatnya, jangan ya, sampai dia balas, sampai interaksi, ajak interaksi dan ngobrol-ngobrol dulu ya. Nah ini contoh perkenalannya. Chat awal-awal, halo Pak Anton, saya Vian Kumara, ingin menyapa. Kita ada di satu grup di Laruno ya. Kita dalam satu grup di Laruno ya. Saya doakan agar Bapak Anton keluarga sehat-sehat terus ya, dan semoga dan kita semua terus dilimpahkan berkah. Amin ya Pak. Kira-kira kalau misalnya orang didoakan seperti ini, jawabannya apa? Amin. Nah, amin. Pak Fian, makasih doanya. Semoga juga Pak Fian selalu dilimpahkan kesehatan dan rezeki. Salam kenal, saya Anton. Udah, ya. Nah, barulah kita diskusi yang sedang ramai saat ini. Nah, dimulai dengan kata-kata, Pak Anton, menurut Pak Anton kasus A itu seperti apa ya tanggapannya? Atau Pak Anton ada penilaian khusus nggak terkait corona ini, misalnya kayak gitu. Misalnya Pak Anton sempat dengar info ini, nah itu menurut Pak Anton seperti apa ya? Kita sharing aja Pak, gitu. Atau bangunlah dari kesibukan. Nah, misalnya di masa PSBB ini aktivitas Pak Anton bagaimana? Nah, bisa kayak gitu ya. Dan pasti nanti dibalasnya mungkin akan dibahas atau enggak ya. Kalaupun dibalas ya, ya Pak Fian banyak yang saya harus kerja di rumah, atau saya harus ke toko seminggu, yang tadinya setiap hari tapi saya 2 hari sekali. Terus juga misalnya toko saya harus tutup, jadi saya merumahkan semua karyawan saya. Nah bisa kan kayak gitu jawabannya. Nah jadi sekali lagi, baik one to many atau one to one ini, kita harus satu yang namanya ajak diskusi dulu. Ajak diskusi dulu ya. Diskusi itu ada dua. Kalau misalnya one to many kita diskusi edukasi. Kalau misalnya di one to one diskusi tentang apa yang ramai saat ini atau apa kesibukan dari lawan chat kita ya. Nah, sekian ya tentang risalah strategi ini, semoga bermanfaat ya. Terus juga ini saya mau share sekali lagi dalam bentuk video ya, untuk Bapak Ibu share share untuk link strategi marketing tool.